Markus pasal 4, hari Minggu, tanggal 12 Oktober 2025. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Tuhan Yesus kemana-mana dia pergi, dia mengajar, dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dia menyembuhkan, dia mengusir setan-setan, roh-roh jahat, dan kali ini dia mengajar di tepi danau. Kembali Tuhan Yesus tidak tinggal di satu tempat, tetapi Tuhan Yesus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, nggak selalu di danau, nggak di tepi danau, nggak selalu di bait Allah, tetapi kadang di desa, di kampung-kampung, kadang di kota. Jadi Yesus pergi kemana Tuhan membawa dia. Dan kali ini dia di tepi danau, kembali followersnya banyak sekali. Kali ini disebutkan orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Nah, mengerumuni itu banyak sekali ya, berkerubung. Nah, supaya Yesus nggak terhimpit seperti pembacaan di Markus 3, kalau ingat Yesus minta murid-muridnya menyiapkan perahu supaya dia nggak terhimpit orang-orang, saking banyaknya orang yang mau dekat ke dia. Nah, Yesus naik ke sebuah perahu, jadi dari atas perahu dia mengajar ke orang banyak yang berdiri di tepi danau. Ayat 2, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi kembali kita lihat Yesus itu kalau ngajar, dia selalu pakai perumpamaan. Saat orang banyak berbondong-bondong, berkerumun mengikuti dia, dia mengajarkan mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Yesus mengeluarkan kata dengarlah. Padahal kalau bicara pastilah orang-orang yang berkerumun itu akan mendengar. Tetapi Yesus mau tekankan lagi dengarlah, karena bisa saja mereka berkerumun di situ tapi tidak mendengar. Bisa mereka sibuk cerita yang lain atau sibuk pikirkan macam-macam lah. Mungkin kalau ibu-ibu sibuk pikir, nanti saya mau masak apa ya kalau saya pulang ke rumah. Cucianku masih banyak, saya belum cuci, atau setrikaanku numpuk, atau macam-macam lah. Nah, Yesus memulai dengan kata dengarlah. Kenapa? Karena sangat sering kita tidak mendengar. Sekalipun kita hadir di situ, di satu tempat, mungkin hari ini ya kita beribadah hari Minggu di gereja, yang sudah beribadah karena kami jam di Swiss belum bergereja. Mungkin hadir di gereja, tetapi badannya saja yang hadir. Pikirannya lari ke sana kemari. Jadi yang dibagikan dari atas nggak didengar dari atas mimbar. Nah, mimbar Yesus hari ini yang kita baca lagi bermimbar dari atas perahu, dan dia mengajak semua jemaat ya, jemaat Yesus hari itu yang ada berkerumun itu diajak untuk mendengar. Nah, kita pun hari ini saat kita baca bersama, kita dengar firman Tuhan, baik kita dengar dan fokus supaya apa yang Yesus mau sampaikan tidak ada satupun yang luput dari pendengaran kita, untuk masuk ke dalam hati kita, untuk kita diberikan penjelasan oleh Roh Kudus. Saya berdoa, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Allah penuh dalam hati kita, supaya firman yang akan kita baca bersama-sama dan renungkan dengan setiap poin-poin, Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kita dan memberikan
pengertian sesuai dengan apa yang kita bisa mengerti masing-masing. Saya lanjut ayat 3, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kisah penabur ini kita sudah baca di Matius 13 dan diulang lagi sekarang di Markus pasal yang keempat. Nah, penabur itu menabur benih-benih dan ternyata benih itu sebagian, jadi nggak semuanya. Saat ditabur kan ada yang ditiup angin, ada yang pas jatuh di tempat pas penabur itu berdiri, dan pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu bukan tujuannya penabur untuk nabur di pinggir jalan. Pastinya penabur mau menabur di tanah yang dia sudah kerjakan. Tetapi benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kalau dimakan burung artinya benih itu tidak masuk ke dalam tanah, apalagi ini pinggir jalan keras tanahnya, jadi dimakan sampai habis. Tujuan penabur untuk menabur benih itu supaya ada yang tumbuh, tetapi yang jatuh di pinggir jalan dimakan habis oleh burung, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang tumbuh seperti harapan penabur. Ayat kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ternyata di atas tanah yang tipis, benih bisa segera tumbuh. Tetapi kita bisa lihat nanti ayat ke-6-nya, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu karena tanahnya tipis segera tumbuh, gampang tumbuh. Tetapi hanya karena matahari yang terbit memancar di situ, yang tanaman benih yang sudah tumbuh segera layu dan menjadi kering. Kenapa? Karena tidak berakar. Dibutuhkan tanah yang lebih banyak untuk bisa benih tumbuh dan tidak layu saat ada matahari kalau akarnya jauh ke dalam tanah. Tapi kalau tipis tanahnya, nggak ada tempat untuk akarnya masuk banyak ke dalam tanah, jadi dia segera layu dan menjadi kering. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Jadi ini sudah ada yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketujuh ini, ayat 7, jatuh lagi sebagian di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Sudah tumbuh tetapi karena tumbuh di tengah-tengah semak duri dihimpit dan nanti mati sebelum berbuah. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yesus ulang lagi kata dengar di sini. Di ayat yang ketiga sudah dikatakan dengarlah, dan Yesus ulang kembali setelah dia menyampaikan perumpamaannya di ayat yang ke-9. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jangan pakai lain telinga. Saat duduk bersama-sama di gereja, dengar apa yang hamba Tuhan dari gereja, dari atas mimbar sampaikan. Saat duduk bersama-sama di meja, dengar orang yang berbicara, jangan sibuk pikir yang lain atau malah sibuk main handphone, baca WhatsApp dari orang lain. Jadi terlalu seringnya banyak sekarang kita bersama-sama, badan kita bersama-sama dengan orang, tetapi hati kita, pikiran kita tidak di sana karena kita sibuk dengan pikiran-pikiran yang lain. Dan Tuhan Yesus mengajar di sini sudah dulu, sebelum ada gadget, sebelum ada handphone, sebelum ada semua media yang bisa dipakai untuk menjauhkan kita dengan orang yang kita ada saat itu untuk didengar. Ternyata di zaman Yesus, sudah memperingatkan untuk dengar, pakai telinga untuk mendengar.
Maksudnya dalam hal ini fokuslah untuk bisa mendengar apa yang disampaikan. Nah, kita lanjut dulu bagaimana Yesus menjelaskan perumpamaan ini. Ayat 10. Ketika ia sendirian. Jadi sudah sendirian Yesus ini. Pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jadi sudah tidak ada lagi orang banyak yang sangat besar jumlahnya ini, Yesus sendirian, tinggal pengikut-pengikutnya dan 12 muridnya yang sudah dipilih sebelumnya di Markus pasal 3 ya, di mana Yesus memanggil ke-12 rasul. Kalau kita ingat Markus 3 dari ayat 13 sampai ayat 19 di situ, Yesus memilih orang-orang yang dia mau pilih. Dan di situ ada 12 rasul dan ada pengikut-pengikut yang lain. Mereka ini menanyakan kepada Yesus tentang perumpamaan yang dibagikan tadi. Nah, jawab Yesus ayat 11, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Kepadamu, kepada pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid. Jadi bukan cuma yang 12 murid supaya kita ngerti. Jangan kita merasa, ya kan saya bukan yang 12 murid itu. Yesus juga memberitahu kepada pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Yang ngikutin kemana Yesus pergi. Yang ngikutin cara Yesus bekerja. Yang ngikutin cara Yesus berdoa. Nah, kita hari ini kalau kita mengaku saya pengikut Yesus, ya kita ikutin apa yang Yesus perbuat. Kita ikuti gimana Yesus mengampuni orang yang bersalah kepada dia, berdoa untuk orang yang menganiaya dia, memberikan makan kepada orang yang kelaparan yang mengikuti dia, berbelas kasihan kepada janda yang kehilangan anaknya. Banyak sekali yang Yesus sudah lakukan. Nah, kita sebagai pengikutnya ikutilah dari belakang apa yang Yesus sudah perbuat. Nah, inilah yang disebut pengikut. Ayat yang ke-12, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ayat 13, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Seperti Yesus bilang, aduh ini perumpamaan gampang sekali. Tapi kamu kok nggak ngerti? Gimana lagi mau ngerti perumpamaan yang lain yang mungkin lebih rumit? Karena perumpamaan tentang penabur ya, masa itu kan orang menabur benih banyak sekali di sekitar mereka, jadi bisa disaksikan kan. Ini perumpamaan yang simpel, yang gampang dimengerti. Dan Yesus bilang, aduh kok kamu nggak ngerti sih yang seperti ini, perumpamaan ini. Bagaimana bisa memahami semua perumpamaan yang lain kalau yang sederhana seperti ini saja kalian tidak bisa mengerti. Nah, Yesus melanjutkan ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Jadi, yang tadi itu disebutkan di benih yang jatuh di pinggir jalan, Yesus memakai kata orang-orang yang di pinggir jalan. Pinggir jalan itu tempat benih jatuh adalah orang-orang. Yesus jelaskan orang-orang yang di dalam orang-orang itu ada hati, tanah hati, tempat menabur. Nah, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Jadi orang-orang di pinggir jalan firman ditaburkan di dalam hati orang itu, karena firman itu masuk ke dalam hati kita. Kita dengar dan masuk ke dalam hati. Ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi kalau hati kita keras seperti pinggir jalan, tidak diolah, firman datang, firman ditaburkan, didengar juga, tetapi segera dicuri oleh iblis dan firman itu tidak ada yang masuk sedikit pun dalam hati. Di pembacaan yang lain, kitab yang lain mengatakan saat firman ditabur tetapi tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti?
karena tanah hati yang terlalu keras di dalam tidak bisa dimasuki benih seperti itu. Yang berikut ayat 16, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Begitu seringnya ya kalau kita ikut KKR atau bahkan di gereja dan pas ada firman yang nancap hati kita, wih senang sekali saya terima firman ini, sampai nangis-nangis. Tapi pulang ke rumah menghadapi lagi situasi hidup yang aduh nggak habis-habisnya ini, ujian kehidupan, masalah kehidupan. Kok Tuhan bilang aku berkati kamu tapi hidupku kok seperti ini Tuhan, tidak selesai-selesainya ujian-ujian yang datang. Hati yang bergembira menerima firman tadi tidak tinggal berakar. Kenapa? Tadi udah dijelaskan tanahnya tipis. Butuh ditaruh tanah lagi lebih tebal supaya bisa berakar dengan baik. Terus menerus mempercayai Tuhan supaya firman yang ditabur di sana berakar dengan baik dan bisa tahan. Sekalipun ada penganiayaan, sekalipun ada penderitaan yang dialami, firman itu tetap teguh di dalam hati kita. Saat tanah hati kita semakin kita tambah-tambahkan, saat kita nggak izinkan penderitaan dan penganiayaan yang terjadi dalam hidup kita, karena firman yang kita percayai kok belum terjadi dalam hidup kita. Kadang kalau kita pegang satu firman mempercayai, tapi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun kok nggak ada, orang bisa murtad. Orang bisa bilang, ah firman Tuhan nggak seperti yang saya dengar. Tetapi Tuhan itu bekerja dengan proses, Tuhan itu bekerja dengan waktunya. Jadi mungkin yang menurut kita waktu kita mau cepat-cepat, Tuhan lagi mempersiapkan akar-akar yang kuat di dalam hati kita untuk mempercayai Dia dengan segenap hati sekalipun penganiayaan dan penindasan datang dalam hidup kita. Ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ini yang di tanah yang ada semak durinya, banyak sekali kekhawatiran di dunia dan banyak juga tawaran-tawaran yang bisa membuat kita eh, mata menjadi hijau. Ya kalau lihat banyak uang ditawarin untuk bisa korupsi, bisa dapat banyak uang dengan jalan yang tidak benar, bisa sekali orang tertipu di sana dan buah-buah tidak dihasilkan. Bertumbuh tetapi terhimpit dan di tengah perjalanan melihat ya kalau saya nggak korupsi dikit-dikit, gimana saya bisa beli rumah? Kalau saya nggak bohong-bohong dikit, gimana bisa beli mobil? Atau nggak bisa korupsi, gimana makan tiap hari? Sedang burung di udara tidak bekerja, Tuhan pelihara. Kalau kita berusaha, pasti Tuhan tidak akan biarkan kita kelaparan. Nggak perlu pakai jalan yang salah, kita bisa terus bekerja dengan sekuat tenaga, apapun yang dijumpai tangan kita, kata pengkhotbah, kita kerjakan dengan segenap hati, pasti kita tidak akan pernah kelaparan. Ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Firman yang ditaburkan di tanah yang baik. Tanah yang baik itu tidak ada tanah yang tidak diolah yang bisa menjadi baik. Jadi tanah yang baik itu perlu pengolahan. Tanah yang awalnya keras, tanah yang awalnya berbatu, tanah yang awalnya berduri, saat kita mau kerjakan. Kita ambilnya kalau di
dulu saya ingat pakai linggis ya, pakai linggis kalau keras-keras sekali pakai linggis dulu, pakai sekop, pakai diayak itu batunya supaya benar-benar bersih tanahnya. Tapi saya pelajari tanah itu sekalipun udah dikerjakan tahun ini karena kami berkebun juga ya, anak kami senang berkebun, jadi saya pernah bantu menggali yang keras-keras sekali. Kami gali terus kami tapis itu batu-batunya sampai supaya bagus sekali tanahnya. Jadi banyak pengerjaan supaya tanah bisa bagus. Tapi saya lihat tahun berikutnya kok ada batu lagi. Saya heran juga dari mana ini batu datang gitu. Padahal kami sudah tapis tahun sebelumnya. Itu yang membuat saya merenungkan bahwa terus perlu ada pengerjaan. Jangan kita pikir batu sudah saya angkat, nggak ada lagi. Bisa lagi ada batu-batu lain atau duri-duri, rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman yang akan ditanam di situ. Dan ini untuk menghasilkan tanah yang baik perlu pengerjaan terus-menerus. Jangan kita bilang, ya saya sudah kerjakan tahun lalu. Tetangga saya yang punya kebun bagus sekali, tiap tahun dia dia putar lagi ke tanahnya gitu, diolah lagi. Jadi nggak bilang oke saya sudah kerjakan tahun lalu, saya sudah tanamin, saya tinggal cabut tanam lagi tahun depan. Nggak, saya lihat mereka dia karena seorang nenek ya, putar apa digali-gali terus, diolah ini tanahnya, ditaruhin pupuk. Jadi tanah supaya menjadi baik, tanah hati kita perlu terus dikerjakan setiap waktu. Jangan bilang nggak usah, sudah beres tanah, nggak ada lagi batu di hatiku, nggak ada lagi duri. Bisa sekali ada kembali. Jadi jangan kita tinggal enak-enak dan siap tunggu benih, karena mungkin saja ada batu lagi yang terselip di situ, ada duri, supaya tanah hati kita semakin baik, telinga kita mendengar dan menyambut firman, lalu tumbuh dan berbuah berlipat-lipat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita lanjut ke perikop yang berikut, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini sudah berulang-ulang Tuhan Yesus berkata tentang yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Kenapa diulang? Karena penting. Kenapa penting? Karena Yesus lihat banyak yang bertelinga tapi tidak mendengar. Ini dikatakan tentang pelita. Pelita untuk bisa menerangi yang sekitarnya. Tidak, fungsi pelita adalah untuk menerangi sekitarnya. Nah, kita adalah pelita yang Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Yesus sudah nggak ada di dunia sekarang. Dia mau pakai kita melalui hidup kita, memancarkan terangnya yang ada dalam hidup kita. Bukan disembunyikan. Jadi bagaimana kita bisa memancarkan terang Kristus lewat kehidupan kita? Jangan tinggal sembunyi saja di rumah. Kita pakai terang Kristus itu. Kalau ada teman kita mungkin yang lagi bersedih, kita sapalah. Sapa, apa kabar? Dengan disapa seperti itu orang akan merasa diperhatikan, dan terang Kristuslah yang memancar dari kalimat-kalimat kita. Mungkin kita ambil waktu untuk chatting, WhatsApp, atau bisa teleponan. Di sanalah terang Kristus bisa kita nyatakan dan kita bagikan ke orang lain. Jadi jangan kita menutup diri saat Tuhan menaruh terangnya dalam hati kita, saat Roh Kudus mengingatkan kita kepada seseorang, segeralah kita taruh di atas ya. Kita taruh di atas kaki Dian terang itu. Jangan kita makin tutupin, gak apa-apa deh, biar aku aja sendiri yang nikmati terang itu. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ayat 24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu.
Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi ini pengajaran Tuhan Yesus. Sudah ada pengajaran yang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Beri maka kamu akan diberi. Jadi yang kita alami adalah apa yang kita tabur. Yang kurang lebih sama apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Nah, kadang kita mau menuai banyak tapi nggak mau nabur. Kita pelit-pelit dan tunggu orang juga baik sama kita. Supaya kita bisa mendapat kalau mau. Apa yang kita ukurkan ke orang lain. Kalau kita mau orang lain berkata-kata baik ke kita, nggak gosipin kita, ya jangan gosipin orang lain. Jangan cerita yang jelek tentang orang lain. Tapi kalau kita cuma cerita yang jeleknya orang, ya itulah yang kita akan terima di luar, di belakang. Orang juga akan cerita jelek tentang kita. Jadi apa yang kita ukurkan kepada orang akan diukurkan kepada kita. Bahkan dikatakan di samping itu akan ditambah lagi padamu. Sama ya yang seperti kita nabur satu benih tomat, satu biji tapi kita bisa menuai banyak. Jadi nabur kebaikan, tuai banyak kebaikan, nabur kejahatan, tuai banyak kejahatan. Semua itu ada firman yang dituliskan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita pindah ke perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kerajaan surga diumpamakan seperti orang yang menaburkan benih di tanah. Apa yang kita akan tuai pada saat musim menuai kalau tidak menabur benih di tanah? Dibutuhkan usaha, dibutuhkan bagian dari kita untuk bisa nantinya mengharapkan sesuatu untuk kita tuai. Jadi tabur, ini penabur ini orang yang menabur benih di tanah, dia tidur pada malam hari, siang hari dia bangun, dan benih itu yang bekerja tunas makin tinggi. Tuhan yang mengerjakan di dalam tanah, dia nggak ngerti gimana itu benih mati dulu di dalam tanah baru mengeluarkan tunas, baru bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Bagiannya adalah menaburkan benih dan sesudahnya merawat. Jadi nggak dijelaskan di sini, tapi pasti dia tidur, dia bangun, dia siram, disiangin, ditaruhin pupuk. Jadi ada yang perlu diusahakan untuk bisa nanti menuai. Nah, banyak orang mau menuai, mau menuai, mau menuai, nggak pernah menabur benih. Taburlah benih hari ini supaya kita tahu akan menuai satu kali nanti. Kalau nggak pernah menabur, apa yang mau dituai? Tunggu, cuman menunggu orang lain memberi. Dan kalau kita nggak pernah beri, orang juga nggak akan beri. Eh, Kami nggak nabur sih, tapi kami tanam ya. Beberapa tahun lalu ada seorang teman kasih stek ininya buah stek pohon ara dan kami tanam di samping rumah. Dan dari tahun ke tahun kok nggak ada hasil, tetapi ternyata ada pengerjaan-pengerjaan di dalam tanah yang saya nggak ngerti. Dengan iman saya juga perkatakan yang baik tentang pohon ara ini. Karena saya dengar dari satu teman kesaksian pohon mangganya juga yang nggak ada buah, dan sesudahnya dia perkatakan yang baik tentang buahnya, pohon mangganya, dan berbuah. Saya praktik juga. Jadi dari dengar saya percaya, saya perkatakan, wah tahun ini buah arah kami, pohon arah kami banyak sekali buahnya. Eh, Tiap hari, hampir tiap hari ada yang bisa dipetik karena matangnya nggak bersamaan. Jadi kurang lebih seperti itu karena kami tanam stek itu dari teman bertahun-tahun lalu, kami bisa menuai hari ini. Kemarin-kemarin ya dengan buah-buah yang bisa dinikmati.
Jadi taburlah hari ini, tanamlah hari ini supaya bisa menikmati hasil di kemudian hari. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Jadi Tuhan Yesus mengajar di bumi selalu dengan perumpamaan dan untuk menceritakan hal kerajaan Allah. Ya, kalau kita lihat perumpamaan selalu Yesus bilang, beginilah hal kerajaan Allah. Nah, kali ini dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi ini biji sesawi, Yesus bilang, yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi dari yang kecil sekali ini bisa menjadi besar dan malah menjadi tempat burung-burung bersarang di situ dalam naungannya. Bisa menjadi tempat berteduh, bisa menjadi tempat yang aman untuk burung-burung. Nah, mungkin hidup kita kelihatannya sangat kecil, benihnya kecil sekali, nggak kelihatan. Mari terus kita pupuk hidup kita dekat dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan dari hari ke hari tanpa kita sadari, dari hari-hari, minggu, bulan, tahun. Nantinya hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bisa orang-orang datang, ini burung ya, dikatakan burung di udara datang bersarang dalam naungannya. Orang bisa nyaman bersama-sama dengan kita, berbagi dengan kita. Ini kata bersarang itu kan burung merasa di situ aman, di situ tenang untuk nantinya taruh sarangnya dan menghasilkan telur di situ dan anak-anaknya. Jadi seperti itulah saat kita sebagai uh, orang yang mau mengikut Yesus, mau mempercayai Dia, sekalipun banyak sekali ujian-ujian, penderitaan, penganiayaan yang kita alami, tetapi teruslah tinggal di dalam tanah saat ditabur, bertumbuh dengan proses yang Tuhan kerjakan sampai waktunya kita bisa ditempati menjadi tempat bersarang, tempat naungan orang-orang lain yang sementara mengalami situasi juga yang butuh keamanan, butuh ketenangan, butuh support, dan disitulah Tuhan sudah mempersiapkan kita. Dan di situ dikatakan Yesus dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, kurang lebih seperti ini, benih, biji sesawi. Tuhan Yesus memberitakan firman kepada orang-orang sesuai dengan pengertian mereka. Jadi Tuhan memberikan pengertian masing-masing sesuai yang kita sudah bisa ngerti. Dan diulang di sini, tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, selalu dengan perumpamaan, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan, dia menjelaskan segala sesuatu secara tersendiri. Hanya kepada murid-murid dan pengikutnya yang dia uraikan sesuatu secara tersendiri. Perumpamaan itu dijelaskan. Angin ribut diredakan, ayat 35. Pada hari itu, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kata Yesus, kita bertolak ke seberang, pasti akan tiba di seberang. Percaya apa kata Yesus. Kalau dia yang ajak bertolak ke seberang, amini bahwa saya akan tiba di seberang kalau saya ikut prosedur Yesus.
Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Taufan ini sangat dahsyat, nggak biasa-biasa. Jadi sangat dahsyat dan ombak penuh masuk ke dalam perahu dan perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini dalam menjalani hidup bisa sekali ada taufan yang sangat dahsyat melanda hidup kita. Padahal ada Yesus dalam perahu. Yesus dalam perahu tapi tetap ada taufan dahsyat. Jadi jangan bilang kalau saya ikut Yesus, saya percaya Yesus, perahu saya adem-adem aja, tenang-tenang saja. Bisa sekali. Taufan, bahkan ini bukan cuma angin biasa yang bertiup. Bukan taufan biasa. Ini taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Mengajar kepada kita, bukan karena kita ikut Yesus, tidak ada taufan dahsyat dalam hidup kita. Tidak ada ombak yang besar yang masuk dalam perahu. Tapi yang perlu kita lakukan apa? Yaitu kita mempercayai Yesus ada di dalam perahu bersama dengan kita. Dan dia sudah berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Pegang janjinya, pegang kata-katanya. Kalau dia bilang bertolak ke seberang, pasti tiba di seberang. Dan apapun yang dilewati, pasti betul melihat angin taufan yang dahsyat, bilang, aduh perahu akan hancur, tidak akan bisa lagi tiba di seberang. Tapi kalau ingat kata-kata Yesus, kita bertolak ke seberang. Murid-murid yang sudah melihat begitu banyaknya mujizat yang Yesus lakukan, hatinya bisa tenang menghadapi badai dan topan. Tetapi mereka masih kurang percaya. Yesus kan bilang ke murid-muridnya di pembacaan yang lain, "Hai kamu yang tidak percaya, mengapa kamu takut? Hai kamu yang tidak percaya." Bahkan bilang, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Mereka pikir Yesus tidak care. Mereka pikir Yesus enggak perhatikan mereka, membiarkan mereka untuk binasa. Padahal Yesus tidak seperti itu. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Ini pembacaan di ayat 35 sampai 41 ini tentang angin ribut diredakan menolong kita untuk bagaimana menghadapi angin taufan yang sangat dahsyat, ombak yang ada dalam hidup kita, untuk percaya saat Yesus ada bersama saya di dalam perahu. Percayakan kepada Yesus, nggak usah hakimin Yesus. Yesus, engkau tidak memperhatikan saya, engkau tidak peduli hidupku. Angin taufannya dahsyat sekali dan engkau tidur-tidur saja, Yesus. Yesus mau supaya kita tidak takut karena dia bilang, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus mau kita tidak takut dan kita percaya. Percaya bahwa melewati badai tofan kehidupan, dia ada sekalipun kelihatannya dia tidur. Dia ada di sana, dia mau untuk kita percaya kepadanya. Dia mau juga untuk kita belajar teladannya, dia menghardik angin itu. Diam dan tenanglah, kita bisa hardik angin topan kehidupan kita. Mungkin kelihatannya nggak langsung seperti Yesus, langsung reda saat itu. Langsung teduh saat itu. Tetapi saat kita hardik angin topan,
yang dahsyat dalam hidup kita. Hati kita yang tenang, hati kita yang teduh, hardik hati kita yang ketakutan, supaya kita mempercayai Dia. Saya percaya di dalam perjalanan hidupku, Engkau bersama-sama dengan saya yang akan membawa saya bertolak sampai ke seberang. Saat saya mempercayai Engkau, saat saya mempercayai firman-Mu, ketakutan-ketakutanku akan terusir. Begitu banyak ketakutan dalam hidup kita saat melihat angin topan datang di dalam hidup kita. Tapi saat kita percaya, Yesus peduli akan hidupku. Yesus tidak mau saya binasa. Yesus mau saya tiba bersama-sama dengan Dia di seberang, menggenapi rencananya dalam hidup kita, menggenapi tujuannya menciptakan kita supaya kita tidak menyerah menghadapi badai tovan kehidupan kita, tetapi kita percaya dan berani untuk menghardik tovan-tovan kehidupan kita, supaya hati kita tenang, mempercayai Dia yang sudah mengantar kita sampai ke seberang. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.